Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, segenap keluarga almarhum ila rahmatil lil hayyil qayyum al-habib al-walid Hasan bin Muhammad bin Hud As-Saggaf, khususnya Al-Habib Abu Bakar bin Hasan bin Muhammad bin Hud As-Saggaf, hadirin sekalian dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah orang-orang yang soleh, di antara faedahnya membuat hati menjadi kuat dan kokoh. Karena itu di dalam Al-Quran banyak kisah para anbiya, para rasul diceritakan kepada Nabi Muhammad, padahal beliau adalah sayyiduhum, pemimpin mereka. Itu adalah untuk lebih memperkuat hati Nabi. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nutabbitu bihi fuadak. Nabi adalah pemimpin mereka, tapi cerita itu masih dibutuhkan untuk memperkuat dan berkokoh hati Rasulullah. Diceritakan bagaimana Nabi Musa dalam memulai hidupnya sampai dakwanya. Begitu juga Nabi Isa, Nabi Adam dan seterusnya. Padahal Nabi adalah lebih mulia daripada mereka semuanya. Bahkan di dalam Al-Quran yang bukan anbiya pun juga diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ashabul Kahf misalnya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan pula Luqmanul Hakim, bahkan satu surat menceritakan bagaimana hikmah daripada Luqmanul Hakim. Diceritakan juga perempuan yang salihah, bagaimana Siti Maryam, bahkan surat khusus berjudulkan surat Maryam. Diceritakan bagaimana Asia, istri daripada Fir'aun. Mereka bukan para anbiya. Diceritakan Khidir alaihi salam, yang ada khilaf antara ulama, ada menyatakan nabi, ada menyatakan bukan nabi. Diceritakan bagaimana seorang soleh yang berilmu daripada murid Nabi Sulaiman yang bisa mendatangkan singgasana Balqis. Wa qala rajulun wa qala alladhi 'indahu ilmu minal kitab ana atika qabla an yartadda ilaika tarfuk. Mereka bukan para anbiya. Bahkan diceritakan dalam Al-Quran anjing yang soleh, saudara. Anjing daripada Ashabul Kahfi, wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid. Semut yang soleh yang ditemui oleh Nabi Sulaiman, yang mengingatkan kepada rakyatnya daripada para semut. Ya ayuhan nablu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh, dan seterusnya. Kalau itu Allah menceritakan orang-orang yang soleh daripada umat yang dahulu. Diceritakan bahkan binatang yang baik. Wa kaif orang-orang yang soleh antara umatnya Nabi Muhammad SAW. Bukankah itu juga akan bisa memperkuat kekokohan, keimanan, keikhlasan, ketulusan hati kita semuanya. Malam hari ini kita mengenang seorang sosok Al-Habib Hasan bin Muhammad bin Hud As-Saggaf. Hidup sederhana sekali. Hidup sederhana.
bukan pengasuh madrasah, bukan pengasuh pondok, tidak mendirikan majelis, enggak punya toko yang gede, enggak punya pabrik, enggak punya kendaraan macam-macam, cuma sepeda pancal. Nah, tapi bagaimana dicintai oleh masyarakat? Enggak tampil dengan serban imamah, enggak tampil dengan jubah, enggak tampil di atas mimbar, enggak khutbah, tapi bagaimana dicintai oleh masyarakat. Itu yang harus kita pelajari ya ikhwan. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan, idza ahabballahu abdan nada Jibril faqala lahu ya Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbah fayuhibbu Jibril. Wa nada Jibrilu ahlas sama faqala ya ahlas sama inna allaha yuhibbu fulanan fahibbuhu fayuhibbuhu ahlus sama wa wudi'a lahul qabulu fil ard. Allah itu jika cinta seorang hambanya, maka memanggil Jibril seraya berkata, Jibril, aku cinta si fulan, cintai dia. Maka Jibril mencintai itu orang. Kemudian malaikat Jibril berseru kepada seluruh malaikat yang di langit, karena beliau adalah pemimpinnya. Penghuni langit, cintai si fulan karena Allah mencintainya. Penghuni langit mencintainya. Penghuni bumi, wudi'a lahul qabul fil ard, maka dijadikan orang itu diterima di atas bumi, diterima oleh hati orang-orang yang beriman, bukan karena nilai harta benda, bukan karena nilai jabatan, tapi karena ketulusannya, karena cinta Allah kepadanya memancar kepada hati-hati orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Habib Hasan ini nggak pernah tampil dengan macam-macam. Kemudian kerjanya nyenengkan orang, nggak bedakan yang kaya, yang ngundang kaya maupun melarat, nggak bedakan saudara. Diperhatikan, tidak pernah mewakilkan, didatangi sendiri sekalipun sakit. Itulah warisan daripada as-salafun as-salihun, itulah warisan Nabi, itu akhlak Nabi. Idza da'ahul miskin ajabahu ijabatam muajjala. Kalau diundang sama miskin, gati saudara. Sehingga nggak ada yang sungkan ngundang Habib Hasan. Walaupun dikasih syukron gitu aja, tetap datang. Kemudian ketawaduannya saudara. Saya sendiri nih kadang-kadang bingung ketemu di undangan. Ami mertua ini naik sepeda motor, anak naik mobil. Mi, anak bilang, Bi, nggak enak orang nanti, Kif, anak naik mobil, antum naik sepeda motor. Enggak, anak nggak senang katanya naik mobil. Iya, tapi nggak enak anak. Tahu jawabannya? Ini ada tukang supirnya, siapa yang namanya? Khalil, kasihan Khalil. Untuk pekerjaannya Khalil kata dia. Ini Khalil dikasihani lebih dari saya, lebih mungkin ini. Jadi terus begitu. Tapi kadang-kadang kita paksa, nggak bisa Mi. Ini orang sudah ngelihat anak semuanya nih sekarang, anak bilang. Masa anak biarkan mertua naik sepeda motor, kemudian anak naik mobil pakai AC lagi.
Kadang-kadang nurut, tapi itu pun nggak mau di muka, di tengah, nggak mau di muka. Ketawaduan itu saudara tidak akan menambahi seseorang kecuali semakin naik derajatnya di sisi Allah. Ma tawadda'a 'abdun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidak ada seorang itu semakin tawadhu karena Allah kecuali semakin naik derajat di sisi Allah. Percuma kalau orang mau penampilan, wah semakin mobilnya bagus semakin dihormati sama orang. Enggak. Semakin kamu berduit semakin dihargai sama orang juga tidak. Ini buktinya Habib Hasan. Dihormati oleh orang bukan karena banyak duitnya, tapi dihormati oleh orang karena akhlaknya, karena ketulusannya, karena ketawadhuannya. Tawadhu' takun kan najmi la hali nadirin ala safahatil ma'i wa huwa rafi'u wa la taku kad dukhani ya'lu bi nafsihi ala safahatil jawi wa huwa wadhi'u. Berparangailah kamu, bersifatlah pada diri kamu dengan sifat tawadhu', maka kamu akan bisa menjadi bagaikan bintang yang kadang-kadang dilihat oleh orang ada di bawah, tapi sesungguhnya dia ada di awan yang sangat tinggi. Kalau Anda melihat sumur yang jernih, sungai yang jernih, Anda lihat bintang ada di bawah kamu. Sekalipun kamu pandang dia di bawah, sesungguhnya dia tempatnya bukan di bawah kamu, tapi di atas sana yang sangat jauh. Kadang-kadang orang meremehkan orang dengan penampilan, dengan harta saudara, tapi ternyata tingkatannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala taku kadukhan ya'lu bi nafsihi ala safahatil jawi wa huwa wadhi'u. Jangan kamu itu bersifat seperti ad-dukhan, asap yang selalu mengangkat dirinya. Ente pernah nggak ngelihat asap ke bawah? Nggak ada, asap itu selalu ngangkat dirinya ke atas. Tapi nggak bernilai itu asap, buat sesak dada, mengganggu. Begitulah orang yang sering tampil mengangkat-ngangkat dirinya, ana. Inti asap. Semua orang nggak seneng dengan ucapan kamu, dengan penampilan kamu. Kamu tidak berharga. Berlian itu sembunyi di bawah tanah saudara, karena itu digali sama orang, mahal harganya. Mutiara itu ada di dasar lautan, itu pun masih sembunyi di dalam kerang. Mereka para aulia Allah itu bukan ingin dikenal, bukan memamerkan diri, bukan karena cinta ishtihar. Mereka itu sembunyi, cuma begitulah Allah jadikan orang mencari dia. Mereka itu yushtahar qahran. Mereka itu kan dikenal karena memang takdirnya dari Allah. Inginnya nggak dikenal. Ini fotonya dibagi-bagi untuk dipajang. Tulis Al-Imam lagi. Mereka nggak mau itu. Mereka adalah orang yang tawadhu, mereka orang yang sembunyi daripada dikenal sama orang lain. Emas itu di bawah tanah, tapi bagaimana Allah menjadikan emas itu berharga sehingga semua orang membanggakan emas. Tampil dengan emas, perempuan-perempuan itu gelangnya, anting-antingnya, kalungnya. Begitulah orang-orang yang soleh, mereka yang menyembunyikan diri, tapi mereka manusia selalu cinta kepada dia. Mau nggak mau, dia akan ditampilkan oleh manusia. Karena mereka adalah berharga. Beda saudara, emas yang kuning dengan yang kuning ada di kali saudara. Kalau itu nggak mau sembunyi, sembunyinya memang dipaksa ada di WC. Tapi pada hakikatnya pingin muncul, tampil. Nih lihat aku. Menjijikkan saudara, najis. Begitulah orang yang sering tampil tapi tidak dengan dikemas dengan akhlakul karimah,
sama kuningnya, mungkin pakaiannya sama, saudara, mungkin ceramahnya sama, saudara, tapi nilainya tidak sama emas dan yang dikali tadi itu, saudara. Karena itu awas, hati-hati, jangan kamu menjadi orang yang tertipu. Bukan karena diakui oleh manusia kamu akan menjadi orang yang hebat, tidak. Tapi kalau kamu dicintai oleh Allah dan dicintakan oleh manusia, kamu itu adalah orang yang hebat. Ikhwani yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang yang bernama Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani ini adalah seorang yang soleh di antara umat Nabi Muhammad. Bahkan ada yang menyatakan afdalut tabi'in, paling afdalnya tabi'in adalah Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani ini di zamannya tidak dikenal sebagai tokoh, tapi Uwais Al-Qarani adalah dikenal sebagai orang yang tidak waras. Tapi Nabi tahu. Beliau hidup di zamannya Rasulullah tapi nggak pernah bertemu dengan Nabi. Kenapa? Karena punya ibu yang sudah tua rentah yang selalu membutuhkannya, sehingga tidak punya kesempatan untuk pergi dari Yaman, tinggal di Yaman, di Goron Yaman, untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi mengetahui bagaimana nilai Uwais Al-Qarani. Inna nafasar rahman fi ardil Yaman. Orang istimewa pilihan Allah ada negeri Yaman. Bahkan Nabi berpesan kepada sahabat Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, cari Uwais Al-Qarani, jika kamu bertemu dengan dia sampaikan salamku Rasulullah dan mintalah kamu doa kepada Uwais Al-Qarani karena doanya diijabahi oleh Allah, mujabud da'wah. Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali itu lebih afdal daripada Uwais, tapi diajarkan oleh Nabi minta doa kepada Uwais. Karena itu jadi ustadz jangan ustadz mentang-mentang. Ente jadi ustadz minta doa sama murid ente. Kenapa? Jangan meremehkan doa dia. Jangan-jangan doa dia adalah diterima oleh Allah, kamu akan dapat barokah dia. Siapa kamu mendoakan saya? Saya lebih dekat kepada Allah. Enggak ada begitu. Akhirnya Uwais Al-Qarani ini selalu dicari oleh Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, dan termasuk mencari Haram bin Hayyan. Ini Haram bin Hayyan cari. Akhirnya dapat Uwais Al-Qarani, saudara. Setelah dia dapat, ternyata orangnya bukan orang putih bersih, enggak, orang hitam gembel. Malah pernah kena penyakit belang, sembuh, cuma ada sisa belang ada di pundaknya. Dideketi, kepalanya selalu merunduk ke bawah, enggak pernah mengangkat ke atas, tawadhu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian si Haram bin Hayyan kasih salam kepada Uwais, assalamualaikum ya Uwais. Uwais mengangkat kepalanya sambil mengatakan waalaikumsalam ya Haram bin Hayyan. Ini belum pernah ketemu nih, langsung tahu Uwais dengan Haram bin Hayyan. Loh, kok Anda kenal dengan saya? Padahal kita belum pernah bertemu. Iya, kita pernah bersatu di alam arwah dulu. Ya, orang di atas sebelum hidup di dunia ini hidup di alam arwah, saudara. Al arwahu junudun mujannada. Kalau bersatu di alam arwah, kenal di alam arwah, saling cinta di atas dunia. Anda cinta dengan orang-orang soleh, para ulia Allah, para nabi, para ambi Allah, padahal nggak pernah ketemu. Kenapa bisa terjadi? Karena dulu ada di alam arwah pernah bersatu. Kalau nggak dalam kelompoknya di alam arwah, di atas dunia pasti bertentangan. Ya, aku masih ingat kita pernah bersatu ada dalam arwah. Karena itu ketika aku bertemu denganmu, ruhku langsung mengenal kepada kamu. Allahu Akbar. Ringkas cerita, Haram bin Hayyan minta
Aku ingin mendengarkan satu hadis saja dari Anda yang Anda bisa riwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Kata dia, Haram bin Hayyan, aku nggak pernah ketemu sama Nabi. Yang aku temui orang-orang yang pernah bertemu dengan Nabi, dan aku banyak mendapatkan hadis daripada mereka, tapi aku tidak ingin memberitahu siapapun hadis itu. Kenapa? Sudah cukup banyak yang jadi muhaddits, yang ngerti hadis. Kenapa? Karena aku tidak ingin dikenal bahwa aku adalah orang yang mengerti tentang ilmu. Akhirnya aku banyak tamu. Paham ya? Ini ilmunya 1 sendok, kadang-kadang kepingin ditamui banyak ini sekarang. Lari daripada istihar. Sampai akhirnya minta doa, didoakan. Setelah itu Uwaisul Qarani berjalan diikuti oleh Haram bin Hayyan. Haram, kalau aku mengarah ke timur, kamu harus ke barat. Kalau aku ke barat, kamu harus ke timur. Kita harus berpisah. Anakmu ikut, nggak bisa. Ketemu nanti di akhirat. Uwaisul Qarani kalau ada yang kenal sama dia 1 orang 2 orang pasti pindah ke daerah yang lain. Nggak mau dikenal. Akhirnya Sayyidina Umar, Sayyidina Ali selalu cari, karena itu wasiat dari Nabi. Kalau waktu haji pasti diumumkan, siapa yang dari Yaman ya? Siapa yang dari Yaman? Pas di zaman khilafah Sayyidina Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Siapa yang dari Yaman? Kelompok dari Yaman siapa? Kami kelompok dari Yaman. Yang dari Garon siapa? Oh, ada yang dari Garon. Kenal Uwais enggak? Uwais yang nyari Amirul Mukminin nih, pemimpin nih. Pikirannya ya harus tokoh dong. Ya ulama terpandang. Ya orang yang kaya. Bisnismen. Uwais. Nggak ada Uwais di Garon. Ada. Coba kamu pikir. Uwais. Oh, ada Uwais tapi kok kurang normal ya kata dia. Ya itu yang jaga-jaga ontak kita itu, yang bersih-bersihkan itu semuanya Uwais kata dia. La ilaha illallah. Nggak tahu. Karena orang memandang pakaian, saudara. Orang memandang pakaian, padahal pakaian ini bisa menipu. Saya mau tanya, kalau ada orang pakai kostum Superman, apakah jadi Superman? Enggak, itu justru mainan. Kita kadang-kadang pakai pakaiannya orang-orang yang soleh, tapi nggak jadi soleh, mainan ente, lucu. Didatangi oleh Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali. Kemudian disampaikan oleh Sayyidina Umar, Uwais, Nabi kirim salam dengan Anda. Nangis Uwais. Aku cinta sama Rasulullah tadi. Tapi aku tidak bisa bertemu dengan Nabi karena ibuku selalu membutuhkan aku merawatnya. Kemudian ringkas cerita minta doa Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali, didoakan oleh Uwais. Kemudian Sayyidina Umar menyatakan, Uwais udah jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Anda, saya bangunkan rumah ada di sini. Anda orang yang berkah. Anda doakan kita semuanya itu dan ini. Sayyidina Ali juga begitu mendukung. Jangan kata dia. Ini pertemuan kita yang pertama dan terakhir kata dia. Setelah ini saya harus sudah menjauh dan insya Allah kita ketemu nanti ada di akhirat. Akhirnya begitulah berpisah Uwaisul Qarani, dan ditemukan Uwaisul Qarani meninggal di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam shaf Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Cerita ini menggambarkan kepada kita, ya, kuburannya Uwais nggak ada juga, ya, tapi namanya selalu harum. Ini menggambarkan kepada kita bukan ketenaran yang membuat orang itu hebat. Bukan dikenal buat orang itu hebat, tapi tidak mau tenar itulah adalah hebat. Cuma apa daya kalau memang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mentakdir dia menjadi orang yang dikenal untuk diambil berkahnya. Itulah para salafus saleh, itulah as-salihin, itulah aulia Allah. Bukan ambisi mereka ya ikhwani. Al-Habib Abu Bakar
Al-Adni Al-Idrus, beliau menyatakan, ya laitani lam a'rif ahad wala ahad ya'rifuni. Seandainya aku tidak kenal seorang pun dan tidak ada seorang pun kenal kepada aku, maka itu nikmat. Kenapa? Nggak ada yang ganggu, langsung hubungannya dia kepada Allah selalu tidak pernah terputus. Ngurusi ini sekarang ini Habib Abu Bakar misalnya, dikenal sama orang, ngasih makan ribuan begini nggak sedikit biayanya. Kalau nggak dikenal sama orang, enak, satu piring cukup. Ya ini ad-duhur qasmud duhur, dikenal itu membuat tulang punggung remuk, saudara. Artinya semakin payah. Karena itu kalau ada orang gila jabatan, gila ketenaran, itu gila beneran, saudara. Kenapa? Semakin susah, semakin payah sebetulnya. Tapi kalau memang itu sudah takdir Allah, nggak bisa untuk dihindari. Itulah sosok Al-Habib Hasan yang Al-Fakir ketahui, panjang sebetulnya ya, yang akan bisa disampaikan ada di sini, tapi yang jelas berkah insyaallah majelis ini, dan mudah-mudahan insyaallah perangai sifat Al-Habib Hasan bisa ditiru oleh keluarga Al-Habib Hasan, dan insyaallah mudah-mudahan Al-Habib Hasan sekarang kuburannya menjadi kuburan surga dan beliau bertemu dengan datuk-datuknya. Sedikit saya tambah, di Hadramut ketika beliau meninggal di Hadramut saya ya, sama beberapa rombongan termasuk Al-Habib Abu Bakar Segaf di Hadramut. Anehnya saudara, anehnya ya, ketika Habib Hasan meninggal tanpa kita minta di Gubah Habib Ali Al-Habsyi, di situ ada madras, beliau difatihahkan ada di sana. Kemudian di Masjid Toha disolatkan ghaib, bahkan tahlil selama 3 malam, diadakan khatmul Quran ada di sana. Di Gubah Habib Ali bin Abdullah juga begitu, di Tahrim juga begitu. Kenapa? Karena memang Habib Hasan tidak pernah melupakan hatta di 2 tahlil untuk mereka, selalu disebut. Akhirnya namanya juga disebut ada di sana. Ada irtibat saudara, ada irtibat. Nah kita kadang-kadang muhtabit, kita kadang-kadang cemburu gitu. Ya Allah, mudah-mudahan kita senasib dengan beliau Al-Habib Hasan, bisa mahabbah itu dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya menjadi orang-orang sulaha, insyaallah atqiya nujaba auliya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Talqinu dzikir.